Selamat pagi. Asam lambung naik, enek, terus sesak napas, kalau gerak tambah sesak napas, deg-degan juga. Oke, ini dia. Jadi ini adalah yang kita alami ketika kita stres ya. Oke, pagi Kak Mes, semangat pagi. Kak Elsie, semangat pagi. Oke, kalau kita yang sering sakit perut, sakit kepala, lalu kita seperti ini ya. Yang pertama merasa lemah, capek terus rasanya ya, atau merasa hidup ini sangat berat ya, hidup terasa sangat berat. Kemudian kita jadi gampang sakit hati ya, gampang berantem ya kan. Nah, kemudian khawatir tentang masa depan. Ada yang khawatirnya nanti jangan-jangan meninggal ya kan. Itu wajar yang dirasakan sama Kak Q ya. Kenapa? Karena otak ini mempengaruhi seluruh tubuh kita ya. Terima kasih sudah menjadi berkat lewat video YouTube-nya. Tuhan berkati ya. Kak Q, coba di follow, subscribe YouTube-ku supaya bisa melihat semua video-video penjelasannya ya. Nah, suka mikir yang enggak-enggak ya. Nah, begitu ya. Dan itu terjadi, kenapa kita mikir yang enggak-enggak itu sebenarnya mulai dari kita mulai dari kita dalam kandungan ibu kita ya. Sejak dari dalam kandungan, ketika ibu kita mengalami kecewa dan stres, maka stresnya itu akan sampai di kepala otak daripada bayi yang dikandung juga ya. Oke, Nathanael, selamat pagi. Bang Perjaka, kepala saya terasa berat dari sebelah kiri. Yes. Kak Erni, kenapa mau nangis aja tanpa alasan? Yes. Nyesak kalau nggak nangis? Yes, nggak apa-apa. Nangis juga boleh ya. Silakan nangis yang lagi sedih pagi ini. Silakan menangis, silakan merenungkan ya. Karena semua itu terjadi dikarenakan otak yang sudah disakiti ya sejak dari dulu waktu masih dalam kandungan ya. Nih, oke. Ini gambar otak. Jadi ini adalah pusat perasaan manusia tadi. Ketika kita merasa stres, ketika kita merasa stres, maka ini akan menghasilkan hormon-hormon stres. Shalom dokter, istrinya cantik kali. Thank you. Iya kan? Jadi ketika kita merasa stres, ini akan menghasilkan hormon stres. Nah, masalahnya ini ada juga di sini hipokampus. Ini adalah pusat ingatan atau memori kita ya. Pagi ini tampak lebih segar. Tuhan berkati Opung Gwen. Jadi memori inilah yang mau kita perbaiki ya, teman-teman semua ya. Kak Meli Silaban pagi. Kak Nur, selamat pagi. Ini memori yang mau kita perbaiki. Saya tidak bicara tentang agama tertentu ya, tapi saya mau menyatakan agama apapun yang Bapak Ibu anut, silahkan. Yang penting di sini ada Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Kalau saya yang beragama Kristen, maka yang di dalam otak saya, memori saya ini yang terisi ini hanyalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus buat yang Kristen ya, Tuhan Yesus, Allah Bapa, kemudian Roh Kudus ya, gitu ya. Jadi itulah yang perlu kita memori supaya apa? Supaya ini otaknya menjadi tidak gampang stres lagi, nggak gampang sedih lagi ya. Bang Iwan Rap sudah endoskopi di usus pada merah, dihentikan obat aspilet. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti karena dia udah mulai luka di ususnya ya. Nggak praktek Kak Mel, nanti jam 10 ini lagi nunggu istriku, lagi berenang dia ya. Kalau otak suami bisa dirubah, bisa. Ini dia harapannya di sini. Bagaimana supaya ini bisa termemori lagi ya tentang Tuhan tersebut. Ini kan udah sakit, otaknya kan udah sakit.
maka dia memerlukan bantuan dan pertolongan. Dari siapa? Ya tentunya dari orang yang terdekat. Jadi kalau suami yang otaknya sakit, ya istri yang kemudian harus menjadi pertolongan buat suaminya. Kalau istri otaknya sakit, maka yang bisa tolong istri adalah Tuhan. Nah, istrinya yang harus benar-benar serius mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan dan percaya tentang Tuhan. Ya, amin. Kak Sandra berharap pada Tuhan Yesus. Itu tadi jawabnya, Cici Angelia. Dua-dua sakit, maka salah satunya memerlukan dulu pertolongan pertama. Ya, P3K, pertolongan pertama pada kesakitan. Dan yang bisa menolong pertama tentunya adalah Tuhan. Kalau memang kita bisa ketemu ya dengan saya, maka pertolongan pertamanya adalah nonton, lihat YouTubeku semua, ikuti live TikTokku semua, ya gitu. Selamat pagi Kak Ria, ya gitu. Banyak dari kita ngaku bertuhan, tapi banyak juga ketika punya masalah justru melupakan kuasa Tuhan. Yaitu karena ini tadi memorinya tidak cukup kuat tentang Tuhan, ya. Maka Kak Afriani, obat stresku healing sama duit dok. Memang betul. Tapi kadangkala kalau istri kan terima duitnya dari suami, nah suaminya nggak punya uang yang bisa mencukupi untuk healingnya, akhirnya kecewa. Ketika istri kecewa, maka suami makin ditekan. Yang ada suami tambah sakit, ya. Jadi kalau kita menggantungkan healing kita, ya, penyembuhan kita itu kepada segala material yang berupa materi di bumi ini, maka kita pasti akan berujung pada kekecewaan. Tekanannya akan lebih besar lagi. Obat untuk penyakit GERD apa? Kalau dia kambuh, ya lansoprazol, sukralfat. Tapi jangan lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan kita konsumsi, maka dia akan menurunkan imunitas tubuh kita. Obatnya adalah hati yang gembira. Oke, hati yang gembira, ya. Kak Septerina, Tuhan berkati, ya. Nah, saya berdoa siapapun kita yang mendengarkan live ini pada pagi ini, ya. Saya berdoa dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau diantara suami dan istri dua-duanya lagi sakit, saya berdoa siapapun yang sedang mendengarkan rekaman ini, apakah sebagai istri atau sebagai suami, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka ini akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Apa yang harus dilakukan adalah menerima. Kenapa bisa menerima? Tentunya karena percaya. Buat yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka stresnya akan disembuhkan, segala penyakitnya akan disembuhkan. Sudah memaafkan orang lain, tapi kalau ketemu kok rasanya takut banget, ya dok, berarti belum memaafkan. Ya, karena kalau kita sudah memaafkan, begini, jangan berpikir bahwa memaafkan itu adalah suatu tindakan. No, memaafkan itu adalah suatu kuasa atau kemampuan otak. Jadi otaknya yang bisa punya kemampuan. Nah, bagaimana supaya otak ini bisa memaafkan? Maka otak ini harus memiliki kandungan hati yang gembira yang tinggi. Jadi hormon endorfinnya harus tinggi di sini. Ya, di hipotalamus, basal ganglia, hipotalamus ini, amigdala ini harus mengandung kandungan hormon bahagia yang tinggi. Jadi dia harus dalam keadaan bahagia yang luar biasa, pasti dia bisa memaafkan. Percaya ya. Oke, jadi kalau kita udah punya kebahagiaan yang besar dalam hidup ini, maka apapun perbuatan orang lain itu tidak akan bisa mengurangi. Kalaupun kita berkurang kebahagiaannya, tetap masih ada stoknya gitu ya, masih ada cadangan hormonnya masih tinggi. Nah, lalu kemudian bagaimana supaya hormon itu tinggi? Maka di sini ini haruslah Tuhan yang dimemori. Ini hipokampus adalah pusat memori kita. Jadi ada Tuhan. Maka bagaimana supaya kita bisa mengingat Tuhan setiap waktu? Maka kita harus bisa menerima apa yang diberikan Tuhan. Nah, gitu.
Nah, apa yang diberikan Tuhan setiap waktu adalah hidup ini sendiri. Kalau kita masih hidup saat ini sampai dengan hari ini, itu adalah pemberian Tuhan tentunya. Maka kalau kita semakin banyak menerima pemberian Tuhan itu, lalu kita merasakan betapa besarnya pemberian Tuhan itu, maka hormon kebahagiaan kita akan menjadi cukup tinggi sampai kita bisa mampu memaafkan orang, ya. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Jangan fokuskan pikiran kita ini kepada perbuatan-perbuatan yang mengecewakan dari orang-orang di sekitar kita. Tapi fokuskanlah pikiran kita ini dengan apa? Memikirkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan telah berikan buat kita sehingga kita hidup. Maka yang pertama yang pasti Tuhan berikan itu adalah udara. Udara itu disediakan Tuhan, diberikan Tuhan buat kita. Maka waktu kita tarik nafas, kemudian sadari, pikirkan, otaknya buat berpikir, kok bisa ya udara yang kita hirup nggak habis-habis. Lalu kalau kita sudah sadari itu, kita bisa menyadari juga betapa mahalnya udara yang kita hirup, betapa berharganya udara yang kita hirup, betapa udara yang kita hirup itu adalah tanda daripada Tuhan itu mengasihi semua manusia, ya. Nah, jadi ketika kita kemudian sudah mulai bersyukur, kita katakan terima kasih Tuhan, saya masih hidup, maka otak kita ini akan dipenuhi dengan hormon endorfin, hormon dopamin. Sehingga apa? Ketika banyak masalah masuk ke otak kita, banyak perbuatan-perbuatan orang lain masuk ke otak kita mah santai aja karena kita sudah bahagia. Dan kebahagiaan kita itu adalah karena Tuhan. Maka Tuhan akan termemori di sini di hipokampus kita. Sehingga kemanapun kita melangkah, siapapun yang kita temui, yang ada di dalam memori pikiran kita adalah Tuhan. Buat yang Kristen, Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Jadi ini adalah kesatuan daripada apa yang kita percaya sebagai orang Kristen. Buat yang Muslim, saya tentu kurang paham, tapi pasti ada Tuhan, ya, ada Allah yang dipercaya. Ketika kita memilih percaya, maka memori dari hipokampus seseorang itu akan dipenuhi dengan kebenaran, kenyataan yang dia yakini, yang dia percaya, ya. Kalau sering sesak karena aslam gimana? Itu tandanya memori di sini yang banyak dia ingat adalah orang yang mengecewakan dia. Benar nggak Kak Ariana S. Adnan? Tanpa ibu sadari, maka semua ingatan-ingatan yang di sini, memori ini hanyalah hal-hal yang berat, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat kita nggak bahagia, ya. Maka obatnya apa? Obatnya adalah gantikanlah memorinya ini dengan pribadi Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dengan cara apa? Tarik nafas. Untuk apa? Menyadari bahwa ada udara yang tidak kekurangan yang kita terima. Menyadari bahwa udara itu adalah pemberian siapa? Pikirkan bahwa udara itu adalah pemberian Tuhan. Maka kita menyatakan apa? Rasa syukur kita, ya. Kita berkata terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Apakah kecemasan buat penyakit datang? Pasti. Karena ketika cemas, ini hormon stresnya akan meningkat. Ya, ketika hormon stres meningkat, maka dia akan membuat apa? Sistem imunitas kita akan menurun. Ya. Gitu. Amin Kak Nur. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Ketika otak ini menyadari bahwa kita diampuni oleh Tuhan, ya. Kita disayangi oleh Tuhan. Buat yang Kristen, Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk mengampuni setiap dosa kita. Jadi udah selesai. Buat Tuhan dosa kita udah selesai. Tinggal kitanya apakah sudah menerima atau belum pengampunan dari Tuhan. Orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, maka dia akan mengucapkan bisa penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kalau merubah suami yang suka berjudi gimana dok? Yang pasti buat dia gembira dulu.
Kak Kak Pilut, bagaimana untuk membuat orang berhenti berjudi, merokok begitu ya? Saya udah nyatakan itu beberapa kali. Alasan orang berjudi adalah karena ketika berjudi dia bisa merasa puas. Berarti ada kegembiraan yang dia dapat dari berjudi. Iya kan? Ketika berjudi. Maka kalau kita mau suami kita berhenti berjudi, sebagai istri buatlah suaminya gembira tanpa judi, tanpa melarang dia berjudi. Jadi bukan dia terpaksa berhenti berjudi karena kita, karena istri, tapi dia ternyata memiliki satu solusi yang lain, yaitu tanpa judi dia bisa gembira juga gitu. Jadi caranya gini, istri-istri buatlah dirinya sebagai home, sebagai rumah buat suami. Oke? Istri yang bahagia itu kemudian akan bisa ditangkap kebahagiaannya oleh suami. Dengan cara apa? Istri yang bahagia ini otaknya akan dipenuhi dengan hormon endorfin. Maka seluruh saraf-sarafnya yang keluar melewati pusat kebahagiaan ini akan membuat tindakan istri itu menjadi tindakan yang membahagiakan. Maka yang kita lakukan adalah mencuri hati suami. Yang tadinya hati suami itu terpaut kepada judi, ya, kemudian suami tiba-tiba kepincut gitu, tertarik lagi, tersadar lagi bahwa istrinya bisa menjadi sumber kebahagiaan buat dia. Nah gitu ya. Dan itu harus dilakukan setiap saat, setiap ada kesempatan. Kenapa? Karena otak suami sedang dalam keadaan stres. Maka stresnya itu hanya bisa diobatinya kalau dia berjudi. Ada yang merokok. Bahkan ya, ada suami-suami yang otaknya itu diobati oleh para pelakor. Ya, jadi para pelakor itu kemudian yang membuat suami itu merasa terobati kalau dekat sama pelakor tadi. Gitu. Kalau aku lagi happy, aku nggak ada rasa sakit. Tapi kalau aku kepikiran satu hal, aku tiba-tiba kayak pusing. Normal Kak Hani. Normal sekali itu. Ya, normal sekali. Jadi kalau kita saat ini sedang bergumul dengan rumah tangga yang sedang diambang ketidakbahagiaan, hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau istri yang sedang dengarkan live-ku ini, saya berdoa Roh Kudus memenuhi, menghibur hati ibu. Ya, kalau suami yang mendengarkan ini juga, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ya, buat yang percaya, buat yang mau menerima katakan amin. Ya, maka Anda akan menerima kuasa Tuhan hari ini juga. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi apapun agama kita, nggak ada persoalan. Saya mau berdoa aja, karena saya percaya Allah itu mau menyembuhkan semua. Allah itu menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu apa? Rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi semuanya akan diberikan Tuhan kehidupan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. So kalau hari ini kita sedang berada dalam kondisi kita bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Saya mau katakan, terimalah dulu bahwa Tuhan hanya memberikan Tuhan hanya punya satu tujuan buat hidupmu, yaitu rancangan yang terbaik, ya. Kak Ariana mungkin juga saya masih agak susah untuk maafin orang yang menurut saya bikin sakit hati dan gak nyaman. Supaya bisa memaafkan, Ibu Ariana setiap waktu nyatakan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Karena waktu kita berkata terima kasih Tuhan, maka otak ini akan terus menerus memikirkan, iya ya, gak ada sumber lain yang bisa membuat kita hidup kecuali hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Maka kalau kita kemudian menyadari dengan otak ini, otomatis ini kan berhubungan dengan pusat perasaan kita, ya. Otomatis dia kemudian akan menghasilkan hormon endorfin dan dopamin, ya.
hormon endorfin dan dopamin, sehingga kita dipenuhi dengan rasa bahagia. Dipenuhi dengan rasa bahagia. Oke. Sesederhana itu saja. Coba ya, kita tidak kasih gambar. Nah, maka kalau kita sedang tidak bahagia, sedang kacau pikiran kita, ini semua gejala bisa dari kepala, sakit kepala, ya, kemudian mulut nggak mau makan, ya, pahit lidahnya, di tenggorokan rasanya kayak ada yang ganjel, di leher, di bahu rasanya tegang, di punggung, di pinggang belakang rasanya sakit, back pain, di perut rasanya perutnya sakit, ya, di dada ini rasanya berat, otot-otot rasanya tegang, ketat, kram, ya. Masih butuh sabar yang banyak kali. Yes, kita butuh. Makanya siapa yang butuh sabar? Yes, Ibu Konilatu yang ini ya, yang bahunya berat, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membela Ibu Koni, Tuhan menolong Ibu Koni, Tuhan memberkati Ibu Koni, Tuhan akan menjadi jalan keluar, penolong buat Ibu Koni dalam nama Tuhan Yesus, ya. Masih butuh sabar, Kak Yeni, terima kesabaran itu dengan cara apa? Mengucap syukurlah setiap waktu. Karena Kak Yeni nggak perlu ngapa-ngapain loh, cuma perlu tarik napas, lalu katakan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Susah duduk ke bawah, dok. Ya, oke. Tetap juga itu ketegangan dari otot, ya. Nyeri yang di belakang. Kenapa? Karena stres pikiran tadi. Ya, Tuhan berkati Ibu Koni, ya. Kak Aneke, Tuhan berkati. Ya, jadi stres dalam pikiran kita ini, ingat tadi bahwa stres itu merupakan pintu keluar masuk saraf kita, saraf yang ke tubuh kita lewat dari daerah ini, stres. Maka kalau kita tidak bahagia, semua perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bahagia. Kak Francisca, suami masih mual tadi pagi. Nggak apa-apa, sabar. Kalau suami masih mual-mual, berarti otaknya masih stres. Maka apa yang harus dilakukan adalah istri connect dulu sama Tuhan, bersyukur dulu sama Tuhan. Bilang dulu terima kasih Tuhan, saya masih hidup, supaya ini dipenuhi dengan hormon dopamin dan endorfin, sehingga perbuatan istri yang nanti akan dilakukan terhadap suaminya itu akan merupakan perbuatan yang membahagiakan. Ya, pagi Kak Iren, semangat, sepertinya capek ya dok dari wajah dokter. Iya, kalau capeknya memang capek, secara fisik capek, tapi pikiran ini hanya bisa terobati dengan apa? Dengan bersyukur. Jadi sebenarnya secara tak langsung ya, ketika saya membuat live ini, ya, ketika saya buat live ini, saya pun terus menerus secara sadar menarik nafas dan berkata dalam hatiku, terima kasih Tuhan, saya masih hidup, ya. Kak Boni Duwerba, Tuhan masih datang hujan pagi di kota Medan. Yes, ini lagi hujan sejuk-sejuk begitu ya. Doakan cucu saya sudah 2 tahun belum bisa ngomong. Nggak apa-apa, Ibu Amelia Manuhutu, ya. Kalau cucu belum bisa ngomong, berarti pusat sarafnya ini sedang terhambat, tumbuh kembangnya sedang terhambat. Jangan terlambat. Dari sekarang berikan kasih sayang yang lebih buat cucu. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Jadi orang tuanya, papa mamanya sabar, ya. Biayanya berapa dok buat konsul? Seikhlas hatinya aja kak, nggak apa-apa. Kalau nggak ada duit nggak usah dibayar. Kalau ada duit dibayar seikhlas hati, sesuka hati, ya. Jadi sabar, jangan didesak. Kalau dalam kelemahan, ini ya, ini pelajarannya. Seseorang yang berada di dalam kelemahannya, titik lemahnya, maka kita nggak bisa dorong. Kalau kita push dia pasti akan jatuh. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita menarik orang yang sedang lemah. Itu prinsipnya. Jadi di dalam kelemahan kita jangan push mereka, tapi kita menarik mereka.
ya, kita membantu namanya. Tapi kalau kita hanya mendesak dan mendorong, bahkan sampai kita mungkin habis kesabaran, itu akan lebih menyakitkan lagi buat otaknya, ya. Ilmu itu mahal, benar, tapi semahal-mahalnya ilmu itu adalah pemberian Tuhan, ya. Jadi apa yang aku miliki hari ini adalah semua milik Tuhan. Jadi kalau memang seseorang itu, prinsipku adalah ketika saya melakukan apapun juga, aku melakukannya buat Tuhan, kemudian untuk menjadi pertolongan buat orang lain gitu ya. Jadi maka kalau orang lagi lemah, anak lagi lemah, jangan dipush, jangan didorong, tapi ditarik. So kita angkat dia, kita gendong dia. Ya, saya tunjukkan gambarnya. Ini contohnya. Ya. Nih. Tuh. Ini adalah gambar di mana seekor domba sudah terpuruk. Dia udah di pinggir jurang ini. Udah nggak tahu mau ngapain ini, ya. Maka seorang gembala yang baik, penolong yang baik itu kemudian akan datang menjemput. Lalu dia akan menarik dombanya, ya. Dia nggak suruh dombanya, domba lu naik. dia pasti suruh lu diam di situ, tunggu sampai tanganku menarikmu, ya. Ini ketua yang narik, dok. jadi kalau saya ditanya bayar konsulnya berapa, saya nggak bisa bilang karena saya nggak tahu keadaan ekonomi dari pasien yang berobat. Buat saya mau menolong aja. Jadi kalau misalnya ada duit, silakan diberikan duitnya seikhlas hatinya. Tapi kalau enggak ya jangan, karena udah sedang terpuruk gitu loh. Ya nggak apa-apa, orang yang sedang terpuruk memang harus berobat. Lalu kalau saya, apa yang Tuhan sediakan buatku, aku hanya menunggu dari Tuhan saja. Kalau di dalam otakku cara Tuhan itu adalah jauh di luar jangkauan daripada manusia, ya. Kak Sandra, Tuhan berkati. Kak Ikhtiar, tolong dok, aku susah tidur. Nah ini yang buat yang susah tidur, ya. Panjang umur Bang Jenggot, Tuhan berkati. Kak Pejuang garis 2, yang belum hamil juga obatnya adalah hati yang gembira, ya. Obatnya adalah hati yang gembira, nggak ada yang lain obatnya, ya. Pagi dok, saya GERD, perut tiap hari rasa sesak, nggak enak, kembung dan keras di perut, keliangan tiap hari. Ini dia obatnya apa? Tarik nafas dan bersyukurlah masih diberikan hidup oleh Tuhan, ya. Aku berdoa, Kak Pejuang garis 2, dalam nama Yesus. Ini Kak, tanamkan di dalam pikiranmu bahwa Yesus sanggup menolongmu. Lalu ucapkanlah syukur. Katakan terima kasih Tuhan, saya masih hidup, ya. Ibu Her, Tuhan berkati, ya. Lihat semua video-videoku. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow, ya. Silakan ditonton, karena dari situ kita akan sama-sama nanti bisa berpikir, dan kemudian kita akan sama-sama bisa punya hati yang gembira. Karena ketika hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Sering gatal pada kaki, apa faktor pikiranku juga? Pasti, ya. Karena gatal itu adalah satu reaksi imunitas tubuh yang sedang terganggu. Kenapa reaksi imunitas terganggu? Karena ini menghasilkan hormon stres, di mana hormon stres itu akan mempengaruhi sistem imunitas kita, ya. Saya pagi Bang Hans, saya tugasnya di Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin di Medan, ya. Kepala memutar-mutar, memuntah, apa ini? Yuk, tarik napas. Kak Dumaris, tarik napas sekarang. Bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup, ya. Ketika kita menarik nafas, biarkan otaknya berpikir bahwa udara ini asalnya dari Tuhan. Tuhan berikan udara buat kakak. Tuhan sayang sama kakak. Lalu ucapkanlah terima kasih Tuhan, supaya termemori di sini Tuhan dan perbuatannya dan kuasanya dan kasihnya, ya. Berarti kesabaran itu harusnya nggak ada batasnya, benar. Kalau ada batasnya bukan
Akbar. Namanya batas waktu. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Kak Senandung. Kak Yeremia, ngantuk sekali tapi nggak bisa tidur. Di bagian tengah kepala terus ada yang mengganjal. Obatnya adalah ucapkan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ya, dokter aku udah ke SPG kemarin nggak ada apa-apa. Sampai tanya dokternya, masa nggak ada apa-apa dok? Tahe Kak Marta, udah aku bilang pun kau nggak ada apa-apa. Udah aku doakan lagi kan, tapi nggak apa-apa. Sampai sembuh otak Kak Marta, dosis bersyukurnya dibanyakin. Ya, bersyukur terus Kak Marta. Ya, tarik nafas. Aduh, enak kali ya. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Shalom Namboro atau Itasi Barani. Tuhan memberkati ya. Kak Momi Timoti, yang perlu obat asam urat masuk ke WA aku aja ya. Yang asam urat masuk ke WA aja ya. Iya, akan didoain. Aku udah baikan Bang Endo. Puji Tuhan Kak Marta, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Cepat Kak Marta, udah gak lama lagi waktunya. Ntar lagi dapat momongan dari Tuhan. Iya kan Kak Seliana, saya selama hamil positif hepatitis. Apakah itu bahaya dok? Nanti konsultasi ke dokter kandungannya bagaimana cara melahirkannya yang terbaik. Kalau nggak salah dia lebih baik SC atau lahir normal ya. Saya lupa. Jadi tanyanya ke dokter kandungannya ya. Selamat pagi Bang Moses, Bang Lindung. Sukacita buat kita jadi anak muda. Saya sudah dalam sendiri, bukan gitu Pak Dokter. Menyala Bang Lindung, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Iya kan? Ada Yesus, ada Tuhan, ada penolong yang setia, penolong yang sejati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua kekhawatiran, semua ketakutan itu akan hilang. Buat yang mau, aku bisa berobat lagi. Bisa, saya bisa. Ya, buat yang mau tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa khawatir sehingga bisa sembuh hari ini dan seterusnya. Kapan saja, setiap waktu. Tarik nafas, lalu ucapkan dalam hati pun bisa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Tuhan berkati ya Kak SSG ya, Kak Permata Esta, Tuhan berkati. Makin menyala kita pagi ini, ya kan? Badanku pun udah mulai segar. Kalau tadi agak-agak capek tadi kata Ibu Koni ya kan. Ini mulai segar lagi aku ya, makin menyala, makin ku katakan terima kasih Tuhan. Saya masih hidup. Kak Celin, pusing sampai mata perih, obatnya apa? Kak Celin, ikuti YouTubeku. Yang masih sakit-sakit sampai hari ini ikuti YouTubeku. Tonton semua YouTube-nya. Setiap aku live ada kesempatan ikut live-nya. Tapi kalau boleh ikut YouTube-nya aja sudah cukup, tonton tiap hari ya. Kenapa hipertiroid kalau kecapean badan langsung lemas? Pertanyaannya adalah apakah obatnya udah cukup belum dosisnya untuk hipertiroidnya Kak Kalis? Sebab kalau dosis obat hipertiroidnya belum cukup, ya pasti lemas. Karena apa? Energi banyak terbuang dia ya. Yang vertigo juga ikuti YouTubeku. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, vertigo disembuhkan Kak 14 Maret. Kalau percaya, terima kesembuhan dari Tuhan. Katakan amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. KSSG, Tuhan berkati, Tuhan menyertai ya. Asam urat 7,5, obatnya apa? Kak Neneng masuk ke WA aku. Yang perlu obat asam urat masuk ke WA. Aku udah baikan. Hihi, Kak Marta. Sensasi NXT gimana itu maksudnya? Amin. Dok, lutut saya pengapuran sudah grade 2, sudah disuntik tapi masih sakit buat jalan. Kak Koni Latu. Kak Koni masuk ke WA aku aja, biar ke WA obatnya. Tapi intinya adalah semua rasa nyeri, semua rasa sakit itu dipengaruhi dari stres pikiran kita ya. Itu dipengaruhi dari stres pikiran kita. Lihat ya, ini adalah tubuh manusia. Ini otaknya di atas. Maka semua saraf itu akan turun ke seluruh tubuh kita. Ke otot-otot, ke sendi-sendi ya, semua. Selama pikiran kita belum bisa gembira, maka rasa sakit nggak hilang-hilang. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa gembira? Tarik nafas, lalu bilang terima kasih Tuhan,
saya masih hidup. Ya, Namboru Ita Sibarani, perkatakan sekarang, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kehidupan buat Namboru ya. Katakan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Buat saya bahagia dokter. Supaya bahagia adalah dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita diberikannya hidup. Ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kok jadi winger aku? Siapa nih Bang Paracetamol ini? Salam kenal Bang Paracetamol. Telinga berdengung keras kenapa? Bang Salendra. Iya, karena ini tadi otak ini kalau stres itu terhubung ke telinga. Tapi yang pasti periksa dulu ke THT untuk memastikan ada apa di telinganya, Bang. Kalau nanti dokter THT-nya bilang normal-normal aja, ya, itu kemudian bisa kita pastikan sumbernya adalah stres pikiran Abang, ya. Yang kena anxiety aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala ketakutan, segala kekhawatiran itu hilang dengan kekuatan Tuhan Yesus. Kalau percaya, katakan amin dalam hatimu dan kau akan alami kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berharap kepadanya, ya. Amin. Kak Permata Esta, amin. Bang Salendra, amin, ya kan. Dok, kenapa tumit kaki saya kalau diinjakkan sakit? Itu biasanya karena overweight. Jadi kemudian tulang-tulang sendi di tumitnya itu namanya plantar fasciitis, itu mengalami peradangan ya. Pak Dok, siap. Masuk ke WA aku aja tadi yang nanya obat untuk tumit sakit di WA ya. Pagi Kak Mama Eca, Tuhan berkati. Makin pagi makin ramai kita nih, udah 300 orang. Boleh aku Bapak lanjut WA? Boleh. Dok, sudah 2 kali operasi sinus tapi masih kambuh. Yes. Karena sinus itu tidak bisa sembuh. Yang bisa sembuhkan adalah hati yang gembira. Tipsnya apa Bang Leo? Catat ya Bang Leo ya. Tipsnya cuma bersyukur kepada Tuhan karena diberikan hidup. Kapan? Setiap waktu. Jadi setiap ada kesempatan Abang tarik napas, bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup. Itu tipsnya Bang Leo. Berapa kali dilakukan? Seterus-terusnya ya. Kak Bella, salam juga dari Manado. Ini namanya Pastor Bang Daniel, Tuhan berkati. Telinga berdenging gimana dok terapinya? Periksa dulu ke THT. Kalau dokter THT-nya bilang normal, berarti obatnya adalah gembira. Hati yang gembira. Bagaimana gembira? Tarik napas, lalu bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup. Tensi di rumah itu aman. Ya, itu namanya kita trauma Bang Leo. Obatnya sama. Bersyukur. Ya, tarik napas, lalu bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup. Ya, ingat ya. Supaya apa kita bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup? Supaya segala bentuk trauma-trauma kita itu sembuh. Jadi kalau seseorang yang mengalami trauma dalam hidup, ini hipokampusnya ini menyimpan memori. Saya nggak tahu kalau kita teringat dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita teringat ketika kita lagi tidak punya uang. Kita teringat kita nggak punya teman. Kita teringat gak ada yang peduli sama kita. Iya kan? Itu teringat semua di sini hipokampus. Maka ingatan itu adalah ingatan stres. Jadi kita lagi ngapa-ngapain juga kita rasa stres terus ini. Dia akan menghasilkan hormon stres. Ya. Berapa jam dok puasa biar konsep auto pagi bisa terjadi? Auto pagi? Apa itu auto pagi ya? Baru dengar aku Kak, sorry Kak. Jadi dengan kita bersyukur dan bersyukur setiap waktu kepada Tuhan, maka ini memorinya adalah apa yang kita ingat tentang Tuhan. Ya Bang Leo, silakan dicoba. Kalau Bang Leo sudah bisa ingat tentang Tuhan, tentang kuasanya, tentang cintanya buat Abang, tentang penyertaannya, tentang semuanya deh, apa yang Abang tahu tentang Tuhan, itu kemudian akan termemori di sini. Setelah dimemori, maka hidup Abang akan mengalami yang namanya apa? Perubahan. Yang dihasilkan di sini adalah hormon-hormon kebahagiaan, dopamin dan endorfin ya, tentang kebaikannya ya. Ingat kasihnya,
Ingat cintanya Tuhan ya, sehingga kita tidak lagi bisa merasa kecewa ya. Kita akan terus dipenuhi dengan rasa sukacita, kegembiraan, dan itu asalnya dari Tuhan ya, tentang kasihnya. Amin. Kak Elmina Sagala, Tuhan memberkati ya. Saya mau lanjut profesi nurse, sangat terberkati dengan VT dokter. Amin. Tuhan berkati Kak Bella jadi nurse yang memberkati banyak orang nanti ya. Apa efek jika sudah diangkat empedu? Kalau udah diangkat empedunya pasti nggak ada lagi kantong empedunya, sehingga penyimpanan enzim empedunya menjadi tidak ada. Maka biasa dampaknya adalah kita nggak bisa makan cepat ya. Kalau kita makan yang agak berminyak, berlemak, nggak bisa cepet-cepet, karena akan terlambat dia untuk menghasilkan enzim untuk mencerna minyak dan lemak. Bagaimana mengatasi overthinking? Ini dia, tarik nafas. Kak Debbie baru ikut nggak? Kak Debbie ikuti semua YouTubeku ya, ikuti, lihat di YouTubeku, lihat yang bagian mengalami kesembuhan ya. Tapi intinya adalah ketika kita menarik nafas, Kak Debbie tarik nafas sekarang sama kita, buang perlahan, lalu bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup. Yes, lakukanlah itu setiap waktu ya kan. Shalom Kak Teresia, Tuhan berkati. Kak Dwi Feti, anak umur 1 tahun kena radang otak karena efek dari kejang, kira-kira apa solusinya dok? Konsultasinya lanjutkan ke dokter spesialis anak, konsultan saraf ya, neuro anak ya. Obat TB bisa menyebabkan diare ya, kalau dia hanya sekali-sekali nggak apa-apa ya, tapi kalau dari awal udah diare terus berarti nggak tahan dia ya. Bersyukur sekali pada Tuhan karena dokter. Amin. Tuhan berkati ya Kak Sandra ya. Tuhan berkati Bang Leo Prabu. Aku berdoa juga untuk Bang Leo Prabu. Tuhan Yesus menyembuhkan Bang Leo Prabu dalam nama Tuhan Yesus ya. Kak Ariana, dok kenapa sekarang lagi tren GERD anxiety? Jadi munculnya ini karena dunia udah tambah sakit otak. Di dunia ini hanya memberikan ketidakpastian. Orang akan bingung kalau melihat dunia ini. Orang akan makin kacau pikirannya kalau lihat dunia ini. Tapi orang tidak akan kacau kalau lihat Tuhan, kalau memikirkan Tuhan, kalau menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Kita tidak bingung, kita tidak khawatir. Itu sebabnya GERD anxiety tambah banyak, karena orang makin jauh dari Tuhan. Itu jawabannya. Kenapa GERD dan anxiety tambah banyak di dunia ini? Karena manusia tambah jauh dari Tuhan, makin lupa siapa penciptanya ya kan. Kak Tania, tremor suka hilang timbul karena apa? Bisa karena ketakutan, bisa juga karena tiroidnya ya. Pikirkanlah perkara yang dari Tuhan. Sebab coba kita pikir, untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Saya mau katakan ya, kita diciptakan di dunia tujuannya adalah untuk kekekalan ya. Allah yang menciptakan kita di dunia ini, dia mau supaya ketika kita di dunia kita bisa dipersiapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa nanti tinggal di sorga. Karena rencana awalnya udah gagal. Tadinya diciptakan di Taman Eden, tapi manusia itu kemudian memilih untuk berdosa gitu ya. Oke, jadi udah selesai istriku berenang. Kami mau ke rumah sakit lagi ya kan. Kita jumpa lagi nanti live di rumah sakit. Oke, yang masih mau bertanya ke WA aja. Untuk yang penyakit-penyakit di WA aja ya. Di WA aja. Bisoprolol nggak boleh minum 3 hari sebelum tindakan endoskopi. Kenapa? Karena sepertinya dia akan membuat pembuluh darah atau apa ya, kalau bisoprolol ya. Coba konsultasi ke dokter yang melakukan endoskopinya ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti jam 10 dari Rumah Sakit Metodis. Bye.